Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 3 SD Regina Pacis Bogor, pelajaran 6 dengan materi Yohanes Pembaptis, diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa, Rudatin Widi Astuti. Hai anak-anakku, apa kabarmu? Salam jumpa kembali dengan Ibu Marta. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik, tutup matamu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkatilah kami dalam belajar hari ini, supaya kami mengetahui hal-hal yang telah dipersiapkan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran agama pelajaran 6 tentang Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Bapak Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Kehadiran Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Di manakah kita dapat membaca kisah Yohanes Pembaptis ini? Kita dapat membaca kisah Yohanes Pembaptis ini dalam Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 38. Bagaimanakah kisah tentang Yohanes Pembaptis tersebut? Beginilah kisahnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki, namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria ayahnya Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat, kata Zakaria, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ketika itu Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang serta minumnya madu hutan. Dalam tahun ke-15 dalam pemerintahan Kaisar Tiberias, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan Yohanes menyerukan pertobatan, katanya, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan setiap lembah akan ditimbun,
dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Lalu orang banyak bertanya padanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju dan barang siapa mempunyai makanan, hendaknya ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Lalu datang pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada mereka, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit juga bertanya kepada Yohanes, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Anak-anakku yang Ibu Marta kasihi, dalam kisah Yohanes tadi sebenarnya Yohanes mengajak kita untuk melakukan pertobatan, memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan maupun sesama. Apa arti dari bertobat? Bertobat berarti menyesali segala perbuatan di masa lalu dengan usaha memperbaiki perbuatan menjadi lebih baik. Apa tugas Yohanes berdasarkan kisah Yohanes Pembaptis tadi? Tugas Yohanes berdasarkan kisah Yohanes, yang pertama, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Lalu yang kedua, menyerukan pertobatan. Anak-anakku, sikap-sikap apa yang dapat kita teladan dari Yohanes Pembaptis? Sikap-sikap yang dapat kita teladan dari Yohanes Pembaptis, yang pertama adalah kerendahan hatinya. Yang kedua, kesederhanaannya di dalam hidup. Dan yang ketiga, kejujurannya. Anak-anakku, marilah kita meneladan sikap-sikap baik dari Yohanes Pembaptis, supaya kita terdorong untuk senantiasa bertobat, hidup dalam kerendahan hati dan kejujuran. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang kisah Yohanes Pembaptis dan apa saja yang bisa kita teladan dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Anak-anak, sekarang kita tiba waktunya kalian mengerjakan lembar tugas agama pelajaran 6. Jangan lupa tulis dan kerjakan di buku tulis agamamu dengan tulisan tanganmu sendiri.
dan di sudut kanan atas berilah nama kelas dan nomor absen. Berikut Ibu berikan lembar tugasnya. Inilah lembar tugas agama pelajaran 6. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa arti bertobat? Pertanyaan kedua, tuliskan 2 tugas Yohanes Pembaptis. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan 3 sikap baik yang dapat diteladan dari Yohanes Pembaptis. Oh ya anak-anak, untuk PR agama jangan lupa tonton kembali video pembelajaran ini secara berulang-ulang. Sebab dengan menontonnya berulang-ulang, sama halnya kalian belajar kembali. Oke anak-anak, belajar hari ini telah berakhir. Baiklah, sekarang kita tutup dengan doa. Tutup mata dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, berkatilah kami supaya kami makin mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, pembelajaran agama telah usai. Sampai bertemu kembali di pembelajaran agama berikutnya ya. Salam sehat anak-anak, Tuhan memberkatimu selalu. Amin. Dah.